saya Belina Nurpanilan dengan NIM 2004721. Di sini saya akan membawakan materi mengenai konflik dan negosiasi, mata kuliah perilaku organisasi. Sebelum masuk lebih dalam mengenai materi konflik dan negosiasi, kita harus mengetahui dulu nih pengertian dari konflik. Konflik berasal dari bahasa Latin yaitu confligere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke dalam faktor-faktor penyebab konflik. Di sini ada 3 faktor yang menjadi penyebab konflik. Yang pertama yaitu perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia adalah individu yang unik. Yang kedua adalah perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Yang ketiga adalah perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis konflik. Yang pertama ada person role conflict atau konflik peranan yang terjadi di dalam diri seseorang. Yang kedua ada interrole conflict atau konflik antar peranan. Yang ketiga ada intergender conflict, yaitu konflik yang timbul karena seseorang harus memenuhi harapan beberapa orang. Yang keempat ada intragender conflict atau konflik yang timbul karena disampaikannya informasi yang saling bertentangan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam materi negosiasi. Negosiasi menurut Ivan Kevik adalah sebuah proses di mana dua pihak atau lebih yang berbeda pendapat berusaha mencapai kesepakatan. Menurut Sophia, negosiasi merupakan suatu proses tawar-menawar antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Sedangkan Robbins menjelaskan bahwa negosiasi adalah sebuah proses di mana dua pihak atau lebih melakukan pertukaran barang atau jasa yang berupaya untuk menyepakati nilai tukarnya. Negosiasi juga dapat diartikan dengan sesuatu yang kita lakukan setiap saat dan terjadi hampir di setiap aspek kehidupan. Selain itu, negosiasi adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik atau perbedaan kepentingan. Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa negosiasi adalah suatu upaya yang dilakukan antara pihak-pihak yang berkonflik dengan maksud untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan pertentangan yang sesuai kesepakatan bersama. Selanjutnya kita masuk ke dalam langkah-langkah bernegosiasi. Yang pertama ada persiapan. Langkah pertama dalam melakukan negosiasi adalah langkah persiapan, di mana persiapan yang baik merupakan fondasi yang kokoh bagi negosiasi yang akan kita lakukan. Hal tersebut akan memberi rasa percaya diri yang kita butuhkan dalam melakukan negosiasi. Selanjutnya adalah pembukaan. Mengawali sebuah negosiasi tidaklah semudah yang kita bayangkan. Kita harus mampu menciptakan atmosfer atau suasana yang tepat sebelum proses negosiasi dimulai. Yang ketiga adalah memulai proses negosiasi. Langkah pertama dalam memulai proses negosiasi adalah menyampaikan apa yang menjadi keinginan atau tuntutan kita. Yang terakhir adalah membangun kesepakatan. Babak terakhir dalam proses negosiasi adalah membangun kesepakatan dan memulai negosiasi. Ketika tercapai kesepakatan, biasanya kedua pihak melakukan jabat tangan sebagai tanda bahwa kesepakatan telah dicapai dan kedua pihak memiliki komitmen untuk melaksanakannya. Kesimpulan dari materi ini adalah, secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Sedangkan negosiasi adalah sesuatu yang kita lakukan setiap saat dan terjadi hampir di setiap aspek